Yol memutuskan untuk move on. Ia lebih memilih Bunny ketimbang mantan pacarnya. Cewek itu mah melongo saja. Sedangkan kini Bunny meminta penjelasan. Bukannya ia merasa senang, tapi Bunny sakit hati. Yol pasti sengaja mengkisahnya untuk memanas-manasi si mantan. Sedih banget, padahal Bunny sudah effort memilah-milah baju terbaiknya. Bunny terus meminta penjelasan kepada Yol atas sikapnya kemarin. Apakah Yol benar-benar memanfaatkan Bunny? Sedangkan Yol mah sangat plongo, diam saja. Bikin kesal. Dan ternyata kemarin Bunny diantarkan Jiwon ke TKP kencannya. Namun ada barang yang tertinggal di mobilnya, jadi Jiwon ingin mengembalikan. Namun Jiwon malah mendapat pemandangan Bunny dan Yol yang sedang kisah itu. Jiwon pun kecewa berat. Jiwon itu peka terhadap perasaannya Bunny, jadi ia memperingati Yol untuk tak menyesatkan perasaan Bunny. Padahal sudah dipercaya, tapi malah kini membodohi Bunny. Dan dramanya Bobe tayang, tentulah temannya Yol datang. Namun ia justru kecewa karena Bobe ternyata sudah memiliki kekasih. Patah hati deh dia. Jadilah kini dia curhat pada temannya, yaitu Yol. Dua cowok yang sama-sama sedang galau karena masalah wanita. Keduanya bahkan sampai mabuk berat saking galaunya. Untuk merayakan tayangnya drama Bobe, geng cewek-cewek plus Jiwon berkumpul di rumahnya Jiwon. Jiwon menjamu mereka dengan sangat mewah. Yang lain bisa merasakan perhatian yang sangat tulus dari Jiwon kepada Bunny. Mereka lalu membahas tentang hubungan Bunny dan Jaehyul. Bunny pun lalu menguatkan hati dengan mengatakan jika ia dan Yeol sudah selesai karena Yeol masih menyukai mantan kekasihnya. Pesta pun lalu berlanjut sampai yang lainnya mabuk, sedangkan Bunny dan Jiwon meneruskan obrolan mereka. Dan lagi-lagi Jiwon terlihat begitu sangat perhatian. Jadi Bunny berkata jika Jiwon tak boleh terlalu baik kepada perempuan lain. Mungkin bagi Bunny sih ia tak akan berpikir macam-macam, tapi wanita lain pastilah salah paham. Namun Jiwon malah menjawab, kenapa pula Bunny tidak begitu seperti wanita lain? Jiwon lalu menegaskan jika ia tidak melakukan kebaikannya kepada sembarang wanita. Bunny pun langsung mengalihkan topik pembicaraan. Dan sungguh sangat heboh karena tiba-tiba saja ibunya Yeol dijambak seorang wanita yang ternyata adalah istri dari kekasih si ibu, profesor di kampusnya Yeol. Yeol yang melihat hal itu langsung meminta maaf pada istri profesor, lalu menyeret ibunya menjauhi medan perang. Yeol benar-benar sudah habis kesabaran pada ibu yang egois itu, tapi si ibu masih saja berkata jika ia di sini sebenarnya adalah korban karena sudah dibohongi oleh pria itu. Yeol jadi mumet dengan tingkah si ibu. Bunny yang melihat kejadian siang tadi, ia jadi kepikiran juga. Jadi memberanikan diri mendatangi Yeol dengan sebuah senyuman, lalu mengajaknya berbincang. Lalu secara resmi, Yeol pun meminta maaf karena sudah egois. Namun Yeol tidak memanfaatkan Bunny katanya, karena ia hanya ingin mempertahankan Bunny agar tidak pergi. Bunny pun meleleh dengan permintaan maaf itu. Festival sudah di depan mata, tapi Bunny baru tahu jika Yeol ternyata sedang sakit. Jadi Bunny datang ke tempatnya Yeol, namun ternyata si mantan ada di sana. Jadilah Bunny hanya menitipkan tablet dan bubur saja. Lalu menitipkan pesan jika Bunny telah datang berkunjung. Tapi ternyata Yeol sendiri tak tahu akan keberadaan si mantan di rumahnya. Wah, mantan tak tahu diri ini namanya. Pokoknya Yeol sudah muak karena melihat si gadis itu terus. Gadis yang sudah menyakitinya. Si mantan pun habis kesabaran. Akhirnya ia mengatakan jika ia punya alasan atas sikapnya saat itu. Tapi Yeol sudah tak ingin mendengar omong kosong gadis itu lagi. Dan akhirnya festival kampus pun dimulai. Acaranya sangat meriah dan berjalan lancar. Lalu acara utama pun dimulai dengan dipandu oleh MC-nya adalah mantannya si Yeol tadi. Sedangkan Yeol tugasnya untuk mengabadikan momen. Si mantan lalu melirik Yeol terus, sedangkan Yeol malah melirik Bunny terus-terusan. Lalu ada satu sesi di mana
membacakan pohon pengakuan. MC mengambil satu persatu kartu yang isinya kebanyakan adalah pengakuan cinta seseorang. Wah, semua pun langsung heboh dan satu kartu ditarik. Ternyata isinya adalah nama Bani. Bani pun dipanggil ke atas panggung. Wah, kira-kira siapa ya penulis surat itu? Sang penulis pun dipanggil ke atas panggung. Semua saling menoleh karena cukup lama si penulis tak menampakkan dirinya. Namun begitu menampakkan diri, sungguh membuat semua orang terkejut karena ternyata yang maju adalah Jiwon. Dan episode 7 pun berakhir di situ.